Halo teman-teman semua, selamat datang di acara OHCAST perdana kita hari ini. Dan sebelum kita kenalan sama narasumber yang luar biasa hari ini, izinkan aku memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Verga Syabela selaku host pada acara hari ini. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Oke, thank you Kak Verga. Kenalin aku Sherin. Nah, teman-teman, di podcast kali ini bakal jadi ruang kita buat ngobrol dan ngebahas seputar dunia ketiga bareng. Yang pastinya bareng narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya. Salah satunya Kak Adipati. Dan untuk agak episode, ya hai Kak Adi. Kak Adi udah di Halo mana nih Kak Adi. guys? agak agak berat ya. Dan untuk episode pertama ini kita bakal ngebahas topik yang super duper menarik sekali tentang oil dan gas industry, how the safety work. Bahasan kali ini juga tentunya akan bersamai dengan Kak Adipati Azwar Arbarkah sebagai narasumber kita hari ini. Di sini juga udah ada narasumbernya langsung ya, Sherin ya. Iya betul banget. Nah jadi selain ada Kak Adi secara langsung, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak tahu lebih lanjut mengenai Kak Adi nih Kak Verga. Jadi teman-teman, Kak Adipati ini adalah alumni Kesehatan Lingkungan Unsri angkatan tahun 2020. Beliau seorang tenaga ahli HSSE yang sekarang aktif di PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Pengalamannya dalam bidang oil and gas tentunya nggak perlu dilaguin lagi nih Kak Verga. Betul Bang Ariel. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita sambut lagi Kak Adipati. Oke, halo Kak Adipati. Mungkin boleh Ya, perkenalan nih. ya, halo juga Sharon sama Verga. Ini kenalan dulu ya, nama saya Adipati Azwa Barka. Saya lulusan dari FKM juga, jurusan Kesehatan Lingkungan tahun 2020. Jadi masih Gen Z lah ini. Lahirannya tahun 2002, masih hitung Gen Z lah ini. Oh iya, Eh, masih Gen Z ya, kita Gen Z geng ya, Kak. masih Gen Z. Nah ini kalau kalau di oil and gas ini juga belum terlalu lama ya, sekitar 1 tahun lebih. Di Pertamina Hulu Rokan Zona 4 itu di bagiannya kalau di oil and gas di bagian upstream atau di bagian hulu migasnya. Oh, Ah, wow. Menarik banget ya Kak, kalau mungkin boleh nih Kak flashback sedikit, diceritain juga apa yang awalnya buat Kakak tertarik untuk terjun ke dunia industri oil dan gas. Oke, kan kalau misalnya dari kuliah itu kan kita di kesehatan lingkungan. Jadi kalau kesehatan lingkungan itu kan lebih ke namanya industrial hygiene atau bagaimana cara kita melihat kita mengcapture bagaimana lingkungan kerja itu berdampak pada kesehatan pekerja. Karena HSE itu seringkali dikaitkan dengan cuma safety. Padahal di Mm-mm. HSE itu ada health juga, sama ada juga ada Iya. environment-nya. Nah, jadi dari situ saya mencoba melihat perspektif baru. Oh, HSE itu bukan hanya sekedar dari bagian safety-nya, tapi ada penunjang lainnya yang tidak kalah penting dalam satu menunjang kegiatan produksi dalam satu pekerjaan. Nah, untuk oil and gas sendiri, tentunya karena awalnya masih fresh graduate, jadi kita coba ke berbagai macam lini. Nah, Mm-mm. Alhamdulillah ini sedang nyangkutnya di oil and gas. Oke, keren banget ya Kak Verga ya. Ternyata HSSE itu Iya. sangat luas ya Kak ya. Mm. Oke, mungkin Kak Verga aku juga mau tanya-tanya nih sama Kak Adi. Kira-kira ada nggak Kak culture shock yang buat Kakak kaget pas pertama kali masuk ke industri oil and gas? Tentunya kalau culture shock banyak ya. Apalagi kan oil and gas ini kan kalau bagi saya juga bidang yang baru kemarin. Mm-mm. Secara keseluruhan belum tahu alur bisnisnya bagaimana, kegiatan Oke. prosesnya bagaimana, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Mungkin culture shocknya lebih ke tentunya awal-awal kan dari kuliah menuju ke pekerjaan, Mm-mm. bahasa-bahasa kan yang lagi viral kan, bahasa-bahasa corporate seperti itu mungkin juga jadi culture shock juga kan. Oh Ya, iya iya Kak. yang yang lagi booming-booming juga. Mm-mm. Kemudian juga culture shocknya itu ya tentunya transisi lah dari masa Mm-mm. kita kuliah kan kita mendapatkan pembelajaran sampai ke kita ketika bekerja kita mengaplikasikan pekerjaan apa yang kita dapat Ya. sama kuliah. Mungkin culture shocknya lebih di sana sih. Bahkan kalau Oh. dari segi geografis budaya segala macam masih di lingkup Sumsel ya masih sama lah. Oh. Oke, kalau tadi ngomongin tentang culture shock nih, Rin. Tapi mungkin boleh nih Kak, kita cerita lebih luas lagi. Sebenarnya kalau misalkan di dunia oil dan gas itu resiko apa sih Kak yang paling besar ditemuin gitu? Oke.
Jadi kalau kita bahas mengenai oil and gas ya, itu kita kita nggak bisa capture-nya langsung secara oil and gas. Jadi overview-nya itu oil and gas itu kita bagi lagi jadi dua sesi. Ada namanya upstream sama downstream. Hmm, Upstream itu hulu migas, downstream itu hilir migas. Kalau di sungai kan kita ada namanya hulu, ada namanya hilir. Kalau hulu itu kan Iya, kalau di sungai kan di pangkalnya nih. Kalau hilir itu di bagian ujung. Jadi kita bagi dua di hulu tempatnya kita mencari cadangan hidrokarbon di bawah tanah, kita angkut menuju permukaan tanah, baru nanti dialihkan ke bagian hilir, bagian pengelolaan, kemudian juga bagian pemasaran dan lain sebagainya. Nah, kalau resikonya tentu saja berbeda tiap ini pekerjaannya. Kalau di hulu migas sendiri, pekerjaannya juga banyak, tidak hanya dari segi pengeboran. Tapi dari ketika pengeboran, tentu resikonya besar kan kita misalnya bekerja di bagian rig, di menara pengeboran, resikonya sangat besar karena rig itu sendiri, pengoperasiannya, tools-toolsnya itu luar biasa berbahaya, resiko-resikonya, bahayanya. Kalau di Pertamina kita punya namanya 10 jenis bahaya mulai dari bahaya biologis, mekanikal, geografis, chemical, dan lain sebagainya. Sampailah dengan hidrokarbon tadi, cadangan minyak tadi sudah diangkut, dilakukan pengeboran, dialihkan ke fasilitas produksi bagian subsurface, ada namanya gathering station, stasiun pengumpul. Di sana ada lagi bahayanya lebih ke chemical, hmm, karena kan di sana kita nampung crude oilnya, kemudian juga dari bahaya-bahaya pressure, karena gas-gas yang sudah kita kumulasi tadi kita simpan lagi, itu ada bahaya-bahaya tekanan, sampailah dengan proses penanganan valve dan lain sebagainya, ada bahaya mekanikal. Jadi kalau untuk bahaya pastinya kita bekerja di resiko tinggi bisa dibilang. oke. Jadi ternyata bahayanya sebanyak itu ya Kak Adi ya. Mulai tadi ada bahaya tools, terus ada 10 jenis bahaya. Wah, ternyata banyak banget bahayanya ya Kak Verga ya. Luar biasa ternyata. Butuh bener-bener ekstra hati-hati berarti dalam bekerja ya Kak. Betul. Karena yang paling penting ketika bekerja itu apa? Bukan gajian tapi keselamatan. Keselamatan, betul. Percuma kita kerja sudah gajian kalau pulang tidak selamat kan percuma. betul, betul sekali. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal keselamatan nih, Kak Adi, Kak Verga, sebenarnya resiko yang ada itu lebih banyak datang dari faktor manusia, lingkungan, atau alat dan teknis yang ada, Kak, kalau di Pertamina itu? Nah, kalau secara by data, tentunya itu kalau bisa mengenai insiden atau resiko itu kita didominasi sama dari human error, tapi Hmm. juga itu disokong juga dari tools dan equipment juga. Jadi Oh. kita itu di Pertamina kita punya namanya CLSR, Corporate Life Saving Rules. Itu Hmm. adalah eh, Oh, komponen-komponen pekerjaan apa saja yang memiliki resikonya tinggi. Kita ada 10 jenis pekerjaan. Ada tools dan equipment, ada working at height, bekerja di ketinggian, ada ground disturbance work, pekerjaan gangguan tanah. Kemudian juga kalau yang offshore, kita juga di offshore ada water based work activities, aktivitas bekerja di perairan, dan juga land of Hmm. fire, kondisi berbahaya, sampai juga di land transportation atau transportasi darat. Karena kan kalau Oh. lokasi-lokasi di darat, kalau pemboran itu luar biasa ekstrim ya. Jadi kita juga ada beberapa kita masukkan di elemen CLSA di bagian land transportation. Hmm. Oke, dari cerita ini makin jelas ya, Rin, betapa kalau misalnya kita rangkum nih, karena tadi udah dijelasin juga ada faktor dari human error, belum lagi lingkungan kerja yang seperti apa, maka dari itu sepertinya safety itu sendiri penting ya, Kak. Nah, menurut Kakak nih, kenapa sih safety di industri, terutama industri oil dan gas itu harus lebih ketat kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang memang mungkin perusahaan-perusahaan itu menerapkan safety-nya masing-masing. Tapi kenapa sih kalau misalkan oil dan gas itu harus lebih ketat dibanding dengan yang lainnya, apa maksudnya perusahaan di bawahnya? Oke, ini sebenarnya kalau dari seluruh pekerjaan tentunya aspek HSE itu yang paling utama. Kalau di tempat saya kita sebutnya HSSE, ada tambahan security, ada bagian keamanan. Oh. Nah, kenapa di oil and gas ini sendiri yang namanya safety itu penting, keselamatan itu penting? Karena tadi pekerjaan kita itu kebanyakan, apalagi kalau di hulu migas, tentunya itu pekerjaan-pekerjaan resiko yang sangat-sangat tinggi. Mm-mm. Misal kita di lokasi ada pekerjaan welding, pengelasan. Ada welding, tambah lagi weldingnya di ketinggian. Hmm. Welding sendiri sudah hmm. resiko tinggi, di ketinggian sendiri sudah resiko tinggi. Nah, itu tadi, kalau keselamatan tadi kita tidak jadikan prioritas, percuma. Nah, jadi sumber daya manusia ini
salah satu aspek terpenting dalam suatu kegiatan produksi, tidak hanya di oil and gas. Percuma Mhm. kita punya alat bagus, percuma kita punya produk bagus, kalau yang dalamnya sendiri sumber dayanya tidak kita selamatkan, tidak kita lindungi, percuma juga. Karena kan kalau dari segi HSE sendiri, K3 juga diatur di undang-undang, merupakan suatu kewajiban dari Mhm. seluruh pemangku kebijakan, baik juga dari pemilik perusahaan. Nah, tentunya apalagi kalau di industri-industri yang resikonya resiko tinggi, keselamatan itu yang paling utama. Itu Betul, betul, betul. Oke, luar biasa ya Kak. Jadi memang di industri yang beresiko tinggi, keselamatan itu memang yang paling utama ya Kak. benar. Nah Kak, kalau dibandingkan dengan industri yang lebih low risk nih Kak, penerapan safety di oil and gas ini biasanya beda di bagian mana ya menurut Kakak? Kalau misalnya yang resiko rendah ya, kalau resiko rendah itu kan kita di matriksnya, kita kan kalau di K3 kita kenal dengan namanya HIRA DC. Nah, atau bagaimana kita mengidentifikasi resiko, terus juga bagaimana matriksnya, penilaiannya severity, probability-nya bagaimana. Nah, kan kalau kita di resiko tinggi, tentunya itu kan nilainya sangat-sangat tinggi, bisa sampai 10 kalau di matriksnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin perbedaannya tentunya kalau resikonya resiko rendah, kemungkinan itu contohnya misal APD. Mungkin APD tidak sebagai mandatory. Tapi kalau kita bekerja di resikonya resiko tinggi, APD itu menjadi mandatory. Nah, bukan hanya menggunakan APD, tapi juga menggunakan APD yang sesuai. Percuma pakai APD kalau ada APD-nya, APD-nya nggak sesuai. Oke. Contoh misal safety helmet lah yang sederhana. Safety helmet kadang kita lihat sekali, oh masih bagus langsung pakai. Mhm. Padahal ada aspeknya lagi, dicek dulu kadaluarsanya berapa lama, Mhm. kemudian komponen-komponennya, apakah dia ada chin strapnya, apakah ada bro pad, ada lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara mengenai kejadian resiko tinggi, safety-nya perbedaannya tentunya lebih ke pemantauannya. Karena kan mungkin kadang frontliner kadang pakai APD, tidak nyaman, kerja tengah hari bolong, lepas Iya. dulu APD 5 detik. Iya, iya, bener-bener Kak. Karena kan kita anggap lepas 5 detik aman, tapi tidak ada yang bisa mastiin di detik ketiga, siapa tahu tiba-tiba ada elang ke kepala kan kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa Iya, prediksi betul. kan. Nah Iya, mungkin Kak. nah mungkin dari pengawasannya berbeda harus lebih ketat, dari compliance-nya, kepatuhannya, kemudian dari intervensinya bagaimana intervensinya itu as fast as possible kan, secepat mungkin. Dan mungkin kita intervensi, tunggu sudah kejadian. Ada kawan lupa pakai safety helmet, dan kita ingatkan. Tiba-tiba dia kejatuhan barang, pingsan, kan? Pas pingsan baru kita bisiin, bulan kali pakai safety helmet, sudah kelewat. Sudah terlambat. Nah, ada intervensinya sendiri juga harus as fast as possible, secepat mungkin. Nah, mungkin itu perbedaannya. Nah, dari penjelasan ini aku jadi penasaran nih, Rin. Kalau misalkan di lapangan nih, Kak, sehari-hari itu gimana sih, Kak, penerapan safety-nya itu? Apakah ada ritual khusus gitu? Kayak misalkan di beberapa perusahaan ini kan kadang ada yang namanya safety briefing atau safety induction atau juga ada safety talk. Nah, itu kalau misalkan di tempat Kakak kerja sendiri itu seperti apa, Kak? Oke, jadi kalau misalnya untuk di lokasi-lokasi pemboran itu kan kita banyak dilakukan oleh kontraktor ya. Kalau kita kan sebagai monitoring juga, tapi kalau untuk dari aspek kita mensosialisasikannya sendiri, mitra kerja, pekerja, TKJP semuanya sebelum mereka masuk ke dalam lingkungan PHR Zona 4 itu harus lulus dulu dari namanya safety induction. Nah, mungkin ada teman-teman magang juga kemarin yang pernah magang di Pertamina, mungkin pernah ketemu juga sama saya, karena saya juga sebagai trainernya untuk kalau safety induction. Jadi safety Hmm. induction itu sendiri kita ada pre-test sama ada post-testnya. Jadi kita ada tesnya, kita kasih materi, nanti materinya itu mengenai aspek-aspek di lingkungan HSE Zona 4, baru nanti ada post-testnya. Setelah lulus, nanti mereka dapat HSE Paspor. HSE Paspor itulah pegangan mereka sebagai KTP mereka lah ketika bekerja di PHR Zona 4. Itu kalau mereka sebelum melakukan pekerjaan. Kemudian setelah mereka melakukan safety induction tadi atau kita sebut sekarang namanya onboarding, nah nanti mereka baru ke lokasi kerja. Hmm. Sampai lokasi kerja contohnya misal pemboran. Nah, tiap pagi mereka ada namanya tentunya toolbox meeting. Kemudian sebelum rig itu adalah menara pemboran ya. Nah, sebelum rig itu boleh beroperasi, mereka harus lulus dulu dari namanya RSCL, Rig Safety Checklist. Jadi itu sebelum rig itu beroperasi, kita cek semuanya. Bukan hanya dari segi fisik, bukan hanya kita cek baut-bautnya, apakah ada yang karat, kemudian kita cek juga bagian perpompaannya, apakah ada anomali atau tidak. Tidak hanya sampai situ, tapi juga dari aspek compliance-nya. Contoh dari sertifikat-sertifikat yang ada.
Karena kita di Pertamina punya namanya 9 perilaku wajib. Nah, 9 perilaku wajib itu nomor 2 adalah saya kompeten dan berwenang melaksanakan pekerjaan. Jadi kita cek misal sebagai yang sederhana lah, misal driver, dia punya SIM nggak? Nah, kemudian juga harus punya HIC paspor. Kita punya namanya SIM L, surat izin masuk lokasi. Itu kita cek semua, ada masa expire-nya. Kalau sudah lewat dari masa expire, pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak boleh masuk dalam lokasi pekerjaan. Baik itu juga dari aspek health-nya juga. Tentunya sebelum bekerja ada namanya MCU. MCU kan setelah divalidasi, kita punya namanya derajat kesehatan. Ada P1 sampai P7 range-nya. P1 itu yang sehat, dirasakan sampai di P7 tidak layak bekerja. Nah, itu kita cek. Kalau di lokasi resiko tinggi, maksimal kita di P4. Kita cek ada yang P5 nggak nih? Kalau ada yang P5, tidak boleh bekerja. Kemudian kita menerapkan namanya no valid MCU, no entry. Kalaupun MCU-nya expire 1 hari, kita komitmen tidak boleh melakukan pekerjaan. Karena tadi insiden tidak ada yang tahu kapan bisa terjadi. Nah, itu dari aspek sebelum melakukan pekerjaan. Ketika melakukan pekerjaan juga tidak kalah penting aspek HSSE-nya. Kita lakukan monitoring juga. Ada teman-teman yang berada langsung di lokasi, itu biasanya mereka langsung mengirimkan report bagaimana pekerjaannya. Kalau misal kita lagi jalan nih, terus pinggir jalan kita lihat ada pekerjaan, misal pekerjaannya itu lagi perbaikan jalan menuju lokasi, kita lihat, oh rupanya yang kerja lupa pakai safety gloves. Itu kita langsung intervensi. Nah, jadi memang kita monitoringnya. Jadi sebelum pekerjaan kita lakukan screening sampai juga dengan melaksanakan pekerjaan kita laksanakan dalam namanya monitoring sampai dengan selesai pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita kan pekerjaan bisa dilakukan oleh kontraktor, maka kita punya namanya CSMS, Kontraktor Safety Management System. Itu ada alurnya. Ada PB penilaian berjalan sebelum pekerjaan, ada PA, ada PSB sampai dengan PA. Nah, setelah pekerjaan selesai kita nilai. Ada namanya PA penilaian akhir sesuai nggak yang mereka lakukan dengan HSE plan-nya. Misal di HSE plan-nya ada manajemen workflow-nya, mereka komitmen 3 bulan 2 kali. Kita cek benar nggak udah 2 kali atau tidak. Nah, itu dari segi aspek sebelum, ketika sama sesudah pekerjaannya dilaksanakan. Oke, ternyata aspek safety di lapangan sehari-hari itu sangat diperhatikan ya, Kak. Mulai dari mengadakan toolbox meeting, terus juga ngecek kadaluarsa atau expired surat izin masuk lapangan, sampai melakukan monitoring ya, Kak, terjun langsung ke lapangan gitu. Nah, terkait dengan hal ini, Kak, pasti ada SOP yang menjadi patokan. Nah, terkait ini boleh nggak Kak spill dikit SOP apa yang paling sering banget Kakak temuin? Dan sebelumnya Kak, mungkin aku izin juga buat teman-teman yang nanti dengar podcast mungkin belum tahu apa itu SOP. Jadi SOP itu teman-teman simpelnya semacam aturan baku yang harus ditaati. Kayak pedoman biar semua pekerja itu bekerja sesuai alurnya. Mungkin nanti akan dijelasin lebih lagi sama Kak Adi karena lebih expertnya teman-teman. Jadi teman-teman harus nyimak dengan baik ya di podcast kali ini. Mungkin boleh Kak Adi silakan. Oke, jadi tentunya tiap-tiap perusahaan kan punya SOP standar operasional kan. Nah, mungkin di tempat-tempat perusahaan mungkin punya namanya masing-masing. Nah, tapi kalau kita punya namanya TKO, teknik untuk operasional, ada juga pedoman, ada juga namanya TKI, itu yang untuk individual. Nah, SOP sendiri itu kita cakupannya banyak dari berbagai macam fungsi. Jadi kita itu kalau cara garis besar kan HISS itu kita pecah lagi dari namanya OH, ada OS sama IH, Occupational Health, ada Occupational Safety sama ada Industrial Hygiene. Nah, di tiap-tiap sub fungsi ini kita punya TKO-nya masing-masing. Contoh misal kita dari health, karena kan di ISS itu di bagian OHIH, Occupational Health sama Industrial Hygiene. Nah, kita punya istilahnya namanya TKO tadi, SOP Pertamina, kita misal ada TKO mengenai industrial hygiene, bagaimana kita memonitoring lingkungan kerja yang baik. Nah, itu kita juga berdasarkan dari Permenaker 5 2018 mengenai lingkungan kerja. Contoh, kebisingan. Ambang batas kebisingan kita lakukan IHA monitoring berkala. Sesuai nggak sama peraturan yang ada. Misal kebisingan itu kan di angka 85 desibel untuk 8 jam kerja. Kalau lewat bagaimana Pak? Nggak boleh kerja? Boleh, itu disesuaikan lagi. Kalau sudah lewat dari desibelnya, maka jam kerjanya disesuaikan. Di Permenaker 5 2018 lengkap, itu dia tiap naik 3 desibel, jam kerjanya dipotong setengah. Misal tadi 85 desibel buat 8 jam kerja. Kalau 88 desibel, naik 3 desibel, berarti jam kerjanya dipotong setengah. 8 jam dibagi 2 berarti 4 jam kerja. Pokoknya Hmm.
naik lagi 3 desibel, kebisingannya 91 desibel. 4 jam dibagi dua lagi, berarti 91 desibel boleh, asal cuma 2 jam kerja. Nah, SOP-SOP lah yang mengatur dari bagaimana aspek HSSE terselenggara di suatu perusahaan. Nah, mungkin tadi pertanyaannya yang mungkin SOP-nya ini sering nyerempet-nyerempet lah. Nah, tentunya SOP mengenai kita punya namanya APD. Nah, APD tadi kan, APD itu kalau dalam hierarki pengendalian resiko ditaruhnya di nomor terakhir. Dikatakan paling tidak efektif. Itu kalau kita lihat dari bentuknya kan, dia bentuknya itu segitiga terbalik. APD itu paling bawah. Kenapa paling bawah? Karena tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Alasannya supervisionnya harus eh ketat. Nah, itu juga mungkin yang kadang eh, mungkin bukan hanya di industri oil and gas, tapi industri lain juga sama mengenai APD. Karena tadi kan APD ini mungkin kurang nyaman. Jadi mungkin lihat kanan kiri, oh udah ada HSE-nya lepas-lepas, nah segala macam. Nah mungkin itu yang sering. Kemudian juga SOP kita kalau di Pertamina kita juga ketat mengenai namanya tools dan equipment. Karena di Oke. CLSR kita sudah beberapa kali transisi tools dan equipment selalu ada. Artinya apa? Oke. Nah, tools equipment ini memang selalu menjadi namanya sumber-sumber penyebab suatu insiden tersebut bisa terjadi. Nah, kalau di kita kenal dengan namanya pedoman, ada Hmm. turunannya namanya TKO, turunannya lagi ada namanya TKI. Nah, itu untuk dari SOP-SOP yang ada. Oke. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang industri minyak dan gas, tentunya aspek keselamatan kerja atau safety itu menjadi hal sangat krusial ya, Kak. Dan mungkin bisa nih Kakak ceritain bagaimana sih penerapan safety di tempat kerja sehari-hari, kayak langkah-langkah praktis yang biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa semua pekerja itu udah aman bekerja. Ini kan kalau pekerjaan kita di hulu migas ini banyak ya. Iya. Tidak hanya pemboran, tapi juga ada yang di bagian surface facilities, Oh, ada yang di gathering station dan lain sebagainya. Ini kita ambil contoh satu misal yang di lokasi pemboran. Nah, jadi tentunya yang paling penting sebelum pekerjaan ada namanya permit to work, surat izin, serta juga dengan namanya JSA. Nah, atau kita sebut namanya SIKA, surat izin kerja aman, sama ada namanya JSA. Nah, itu oke. yang paling penting, itu yang harus dipenuhi dulu. Ya. Nah, JSA ini mungkin eh, para pelaksana pekerjaan menganggapnya, wah ini cuma administrasi lah, Hmm. copy paste aja. Tahun Iya. lalu pekerjaannya sama, kopas lah sama tahun ini. Nah, itu yang kadang juga menjadi berbahaya ya, karena kan kondisi aktual di lapangan tahun lalu sama tahun sekarang itu berbeda. Nah, jadi yang pertama kita pastikan dulu si JSE-nya ada dan pastikan sudah disosialisasikan. Percuma kita bikin JSA kalau pelaksanaan pekerjaannya tidak paham saja bahayanya percuma. Jadi yang setelah si JSA dibikin, kita sosialisasikan dulu. Kemudian sampailah kita masuk dalam lokasi pekerjaan, nanti kita ada namanya akses kontrol, itu di aspek security, itu dicek mengenai tadi SIM-L-nya, boleh nggak pelaksanaan pekerjaan ini masuk, jika JSA-nya sudah sesuai atau belum, baru nanti pelaksanaan pekerjaan boleh masuk dalam lokasi kerja. Itu baru masuk lokasi kerja. Ketika eh, pelaksanaan kerjanya, pagi-pagi harus ada toolbox meetingnya dulu. Itu nanti kita dijelaskan lagi oleh yang berada di lokasi, bagaimana JSA-nya tadi, sumber bahayanya apa saja, pekerjaan hari ini apa saja, sampailah dengan nanti ada laporan untuk ke bagian yang di office. Itu nanti ada monitoring, itu biasanya kita di kantor atau monitoring bagaimana laporannya, pekerjaan di lokasinya, hari ini pekerjaannya apa, berapa jumlah personilnya, kemudian juga safe work hour-nya berapa, jam kerja amannya sudah berapa, sampailah dengan kita punya namanya PK, pengamatan keselamatan kerja. Jadi kita punya suatu semacam website lah, web base, itu nanti ada untuk pelaporan apa saja nih kejadian-kejadian atau kita yang lakukan pengamatan, kita lakukan pelaporan itu dari unsafe action, tindakan tidak aman apa saja, unsafe condition yang bagaimana, bagaimana kondisi tidak amannya, sampailah dengan untuk di near miss atau hampir kecelakaan. Nah, itu kita juga ada pelaporan di tiap-tiap lokasi kerja kita. Kemudian ketika bekerja, misal pemboran ada HSS-nya, ada HSE sendiri mereka yang lakukan pengamatan sampailah dengan kita di lokasi ada namanya HSE supervisor, mereka juga lakukan pengamatan ketika pekerjaan tersebut berlangsung. Nah, kita juga mengenal dari namanya SWA, stop work. Nah, jadi kita punya namanya wewenang menghentikan pekerjaan, stop working authority. Jadi kalau misal ada tindakan tidak aman,
ada kondisi tidak aman, kita boleh menghentikan pekerjaan. Karena kalau kata VP kita waktu itu tidak ada pekerjaan yang sampai harus mengorbankan keselamatan. Jadi kalau memang sudah ada tindakan tidak aman, ada kondisi yang tidak aman, segera hentikan pekerjaan. Terus bagaimana kalau pekerjaannya mau lanjut? Itu kita lakukan pengamatan dulu. Apa saja tadi yang bahayanya, solusinya bagaimana. Nah, karena kalau sebagai HSE, kalau di lokasi, jangan kita cuma menjadi HSE cuma yang bisa menemukan, yang cuma bisa nyari masalah. Tapi kita juga harus solutif. Betul. Solutifnya bukan hanya kita based on regulasi, tapi juga harus yang applicable dengan kegiatan. Nah, karena percuma kita carinya sesuai regulasi, kalau udah applicable, percuma tidak bisa dilaksanakan, pekerjaan juga terhambat. Jadi kita juga harus solutif. Tidak hanya kita mencari permasalahan, tapi juga kita harus solutif memberikan pemecahan permasalahan tersebut. Nah, itu dari aspek untuk sebelum, ketika, dan selesai pekerjaannya. Oke, luar biasa. Jadi banyak sekali langkah-langkah ya Kak untuk memastikan bahwa semua pekerja bisa bekerja dengan aman di industri. Nah Kak, selain itu kami juga penasaran nih. Tools atau metode apa yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi resiko dan potensi bahaya di lapangan? Apa ada standar khusus seperti digunakannya eh, HIRA, JSA, atau tools lainnya yang membantu tim dalam melakukan pengenalan resiko? Oke, kalau di tempat saya kan kita ada HICCA Data Security. Jadi kita tiap aspek itu punya namanya risk assessment-nya atau HIRA DC-nya. Nah, kalau kita mungkin kalau di tempat saya dikenal dengan namanya risk register. Itu kalau dari aspek secara menyeluruh. Tapi dari aspek health, kita punya namanya HRA, Health Risk Assessment. Apa saja pekerjaannya, kita cek bahaya kesehatan apa yang mungkin bisa terjangkit dari pekerjaan tersebut. Kemudian kita nilai menggunakan matriksnya, severity, probability-nya bagaimana. Sampailah kalau kita bicara mengenai HRA, kita juga bahas mengenai IHA monitoring. Kemudian juga itu dari aspek health. Nah, kalau dari aspek safety-nya ada namanya risk register. Kalau dari aspek security punya namanya security risk assessment SRA. Itu kalau di HRA tadi dari health tadi kita bahas dampak secara health-nya. Kalau di security kita bahas dari aspek bagaimana bahaya tersebut bisa berdampak ke aspek security. Sama juga rekomendasinya bagaimana disesuaikan dengan aspek security-nya itu sendiri. Itu kalau kita in general. Nah, kemudian untuk misal pekerjaan, tentunya kita harus punya SIKA sama namanya JSA tools-nya. Nah, SIKA tadi kita punya SIKA umum sama SIKA khusus. Itu juga diatur oleh SOP-nya. Kita punya TKU-nya sendiri mengenai permit to work. JSA juga sama, Job Safety Analysis juga sama. Harus menyeluruh, mengcapture aktual dari kondisi yang berada di lokasi. Kemudian juga kita punya tools. Tadi kan untuk bagian dari administrasi. Kita punya tools tadi. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau misal ketika bekerja ada tindakan tidak aman, ada kondisi tidak aman, kita punya tools namanya SWA, Stop Working Authority, boleh menghentikan pekerjaan. Jadi jangan pernah kita mengorbankan keselamatan hanya demi pekerjaan. Kita komitmen HCSA itu yang paling utama. Kemudian kita punya tools untuk monitoring lokasi kita ini banyak. Ya mungkin kita yang di kantor bisa langsung cek satu-satu. Nah, kita punya sistem pelaporan. Kita punya namanya PK, pengamatan keselamatan kerja. Kita cek, oh lokasi A ini ada unsafe action. Ada beberapa personelnya melakukan pekerjaannya, tata caranya salah. Nah, nanti kita follow up, kita kasih rekomendasi ke kontraktornya, kita suruh kasih refreshment lagi. Kita suruh kasih pembelajaran lagi personel tadi biar dia tahu bagaimana cara melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Kemudian kita punya namanya IHA monitoring, industrial hygiene monitoring. Kebetulan saya di bagian OHIH, kita lakukan pengecekan lokasi kerja dan kebisingannya bagaimana. Kalau kebisingan lebih bagaimana? Kita lakukan pelaporan tadi. Kita rekomendasikan bagaimana penanganannya. Nah, kemudian kita punya tools lagi tentunya namanya CSMS, Contractor Safety Management System. Itu untuk kita menjaga biar kontraktor kita ini tetap bekerja secara sehat, secara aman, secara selamat. Nah, untuk toolsnya, kemudian untuk kita punya namanya toolbox meeting, kita punya namanya harus ada MWT, manajemen walkthrough. Jadi manajemen itu juga tidak hanya menerima laporan, tapi juga langsung turun ke lokasi, ngecek benar nggak yang dilaporkan ini. Kemudian juga kalau di CSMS kita bagi lagi toolsnya, ada namanya penilaian kualitatif, ada namanya PSB, penilaian sebelum berjalan, ada namanya PB, penilaian berjalan, sampailah dengan PA, penilaian akhir. Nah, untuk toolsnya mungkin itu untuk di tempat saya ketika tempat saya bekerja.
Oke, berarti banyak ya Kak standar khusus dan juga tools yang bisa membantu tim dalam melakukan penilaian risiko. Mulai dari ada SIKA umum dan juga khusus, terus ada Hmm. JSH, sampai ada juga tools mengenai CSMS. Luar biasa ya Kak detailnya. Nah Kak, kalau berbicara tentang ketiga sendiri, tentu bukan hanya sekedar aturan, tapi juga bagaimana budaya itu hidup dan menjadi kebiasaan di tempat kerja. Menurut Kakak, aku dan teman-teman jadi penasaran nih Kak. Bagaimana budaya ketiga ditanamkan dan dijaga agar tetap kuat di lingkungan kerja, minyak dan gas yang penuh risiko ini? Itu kita sebut dengan namanya safety culture. Bagaimana kita membangun yang namanya culture atau budaya mengedepankan dari namanya aspek HSSE tadi. Nah, kita itu toolsnya kita punya namanya tadi onboarding atau safety induction. Itu kita rutin setiap mitra kerja pekerja yang masuk dalam lingkungan PR Zona 4, mereka harus ditanamkan dulu aspek HSSE-nya di onboarding tadi atau di safety induction itu secara awalnya. Kemudian itu ada masa expire-nya. Jadi sertifikat onboarding itu ada masa expire-nya. Kalau sudah expire bagaimana? Kita lakukan kelas ulang. Jadi kita refreshment lagi. Nah, kemudian juga kita punya namanya sistemnya buddy atau safety buddy atau kita sebut SSE. Untuk employment itu bisa ada pelaksana pekerja baru, itu kita kasih pendampingan. Kita harus ada kalau kita kenal dengan namanya helm hijau. Helm hijau. Nah, itu jadi kalau ada personil baru, maka dia harus ada pendampingnya dulu selama beberapa bulan. Fungsinya apa? Biar dia mengenal dulu bagaimana dari namanya aspek HSSE-nya, bagaimana pekerjaannya bagaimana. Kemudian kita punya namanya HSSE Marshal. Jadi HSSE Marshal itu dia bukan dari fungsi HSSE, dia bisa dari pelaksana pekerjaan, tapi dia diembankan tugas sebagai HSSE Marshal. Jadi dia pada hari itu, pada momen itu, dia bertugas sebagai penegak dari namanya sistem HSSE di lokasi tersebut walaupun dia bukan dari fungsi HSSE tapi dia itu untuk fungsinya menanamkan bahwasanya HSSE ini bukan cuma punyanya personal HSE tapi punyanya seluruh dari pelaksana pekerjaan itu untuk safety culture-nya. Kemudian bisa kita ada acara, sebelum acara kita punya namanya akhlak momen. Itu kan sebagai badan usaha milik negara kita punya tata nilai akhlak. Betul. Akhlak itu yaitu akhlak kan terbagi lagi atas beberapa poin ya, mana kemudian juga kompeten, harmonis, loyal, adaptif, sama kolaboratif. Sebelum pekerjaan dilaksanakan, kita punya namanya halak momen. Kemudian kita punya namanya safety moment. Kemudian kita untuk kontraktor kita sediakan lagi untuk namanya kita punya suatu event di mana kontraktor kita panggil semua, kita refreshment ulang bagaimana aspek KSSE-nya. Kita juga punya namanya forum mitra kerja. Jadi kontraktor tadi kita kumpulkan, kita kasih wadah diskusi aja mereka keluhan mereka dari ekspektasi mereka ketika di lokasi. Nah, kemudian untuk safety culture kita juga tadi kita punya namanya PK. PK itu juga wajib diisi sama seluruh karena pekerjaan. Fungsinya apa? Biar mereka bisa mengidentifikasi. Oh, aku ini bukan HSE, berarti aku udah harus identifikasi bahaya. Nah, itu yang mungkin paradigma yang salah. Nah, di PK itulah kita menanamkan bahwasanya, wah, aku walaupun bukan HSE, tapi aku juga harus bisa mengcapture bagaimana situasi tidak aman ataupun juga tindakan yang tidak aman di lokasi kerja. Nah, itu untuk kita bagaimana melaksanakan atau kita menjaga daya namanya safety culture yang kita punya. Oke, luar biasa sekali. Berarti untuk itu bisa dikatakan salah satu program ya, Kak, program K3 Mm-mm. yang diterapkan untuk bisa menyadari pekerjanya bahwa keselamatan itu penting, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk tim kerja. Nah, mungkin kita move nih, Sherin, ke bagian regulasi. Karena tadi kita udah bahas nih tentang SOP. Mungkin ini lebih ke regulasinya, itu yang berlaku seperti apa? Kalau regulasi ya, kalau kita kan bekerja di Indonesia tentunya landasan utamanya adalah undang-undang. Kalau K3 kan kita kenal dengan Undang-Undang 1 tahun 70 ya, keselamatan kerja. Tapi kalau minyak dan gas bumi kita punya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001. Kemudian juga dari aspek lingkungan. Itu kan juga kita lakukan pengelolaan. Kita punya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan hal lingkungan hidup. Sampailah dengan kita mitigasi. Kalau misal amit-amit tiba-tiba ada ledakan kebakaran, kita punya namanya KUPAK. KUPAK itu Ketentuan Umum Pemadaman Api dan Keselamatan. Bagaimana kita kalau mau bangun tangki, jaraknya harus berapa ke lokasi pengeboran. Kalau misal kita mau bangun flaring,
jaraknya berapa meter dari lokasi. Kalau kita mau bangun gudang handak, kita harus berapa meter dari lokasi pemukiman. Itu secara panduan umum HSSE-nya. Kalau di hulu migas kita punya PP 35 tahun 2024, tahun 2004. Nah, kalau misalnya lingkungan kerja kita punya Permenaker 5 2018. Nah, tapi dari undang-undang tadi dan juga dari peraturan internasional, di Pertamina kita kumpulkan, kita adaptasi, kita bikin lagi SOP kita namanya tadi. Ada namanya pedoman, ada namanya TKO, tata kelola organisasi, dan juga ada namanya TKI, tata kelola individual. Nah, dari regulasi-regulasi itu sendiri, nah itulah patokan kita dalam melaksanakan pekerjaan. Kalau dari sistem manajemen HSE di tempat saya, di PR Zona 4, di hulu energinya punya Pertamina, kita Oke. mengenal sistem manajemen HSE itu namanya PDCA. Plan, Do, Check, sama Act. Oh, Itu sudah based on ISO internasional yang ada. Jadi PDCA itu maksudnya bagaimana? Pertama, plan, perencanaan. Nah, di plan inilah, sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaan, kita harus ada pedomannya. Tidak mungkin kita melaksanakan pekerjaan, setahu aku aja caranya tidak mungkin. Nah, kita punya namanya plan. Nah, di plan inilah yang namanya regulasi-regulasi tadi, oke. undang-undang tadi, TKO kita, TKI yang ada, pedoman yang ada. Setelah itu baru do, kemudian cek dan juga hack. Nah, jadi kalau regulasi itu sendiri kita taruh di paling awal. Karena tadi ini adalah pegangan kita. Bagaimana melaksanakan pekerjaan secara aman, inilah yang kita pegang pedoman itu sendiri. Nah, itu untuk dari regulasinya. Oke. Seren mungkin itu Kak ke mute nih ya. Walah, nggak sadar, sorry ya. Aku terlalu apa namanya terpaku nyimak apa penjelasannya Kak Adi. Waduh, Oke, mungkin izin lanjut ya, Kak. Jadi, kalau bicara soal aturan, regulasi, dan juga SOP yang tadi sempat Kakak jelasin juga, aku sama Verga jadi penasaran nih, Kak. Kira-kira ada nggak sih regulasi atau SOP yang khusus terkait keselamatan kerja di Pertamina itu yang beda dari industri lain? Apakah PDAC itu salah satunya? untuk regulasi tentunya kalau misalnya PDCA itu kan itu untuk sistem manajemen PDCA. HSSE kita. Oke, PDCA. oke. Itu kita mengadopsi dari ISO internasional yang ada. Mm-mm. Kemudian juga mungkin perbedaannya mungkin dari APD, ya. APD mungkin di tempat-tempat lain kalau safety helmet, kalau sudah ada adjuster di belakang sudah cukup. Tapi kalau kita kewajiban safety helmet harus ada namanya chin strap. Nah, itu mungkin menjadi pembeda kita dengan perusahaan lain. Mungkin perusahaan lain kan kadang sudah ada adjuster, dan harus pakai chin strap, kalau kita wajib menggunakan chin strap. Nah, kemudian juga contohnya regulasi mengenai misal contohnya full body harness. Mungkin secara ketentuan umum kan pakai full body harness di ketinggian 1,8. Nah, tapi kalau kita punya DK mengenai APD, oke full body harness itu sudah di ketinggian 1,5. Jadi di bawah 1,8 kita sudah wajib pakai full body harness. Nah, kemudian juga perbedaannya itu sendiri, misal dari administrasinya, bagaimana misal SIKA JSA-nya tadi mungkin ada perbedaan. Kita kalau di SIKA, kita punya SIKA umum, SIKA khusus, ada masa berlakunya. Kalau SIKA khusus 7 hari, kalau SIKA umum 30 hari. Nah, regulasi-regulasinya. Kemudian juga kalau in general tentunya misal industrial hygiene kita patokannya sama dari Permenaker 5 2018 mengenai lingkungan kerja. Itu untuk mungkin pembeda kita, sedikit-sedikit pembeda kita dengan perusahaan-perusahaan lain. Oke, berarti itu adalah pembeda SOP khusus yang terkait keselamatan yang memang ada di Pertamina tapi tidak ada di industri lain. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat dari point of view pekerjanya sendiri, ada nggak sih Kak tantangan tersendiri dalam penerapan SOP tersebut gitu? Dan bagaimana sih cara perusahaan itu mengatasi agar SOP itu tidak hanya di atas kertas tapi juga benar-benar dijalankan oleh pekerjanya? Oke. Nah, itu tadi toolsnya tadi, kalau misal kita menggunakan jasa kontraktor, kita punya namanya CSMS. Nah, di CSMS lah kita lakukan monitoring. Jadi sebelum pekerjaan dilaksanakan, kita punya namanya PSB, penilaian sebelum berjalan. Kita cek komitmennya dulu. Komitmen dari Oke, perusahaannya bagaimana. oke, Setelah dia lulus PSB, maka pekerjaan dilaksanakan. Tentunya tidak kita lepas. oke. Kita harus jaga biar mereka tetap melakukan sesuai dengan pedoman yang ada. Kita lakukan dari namanya PB, penilaian berjalan. Kita cek seluruhnya poin-poinnya. Misal komitmen dari perusahaan UMWT-nya sebulan, tiga bulan dua. Kita cek pas PB benar nggak sudah dilakukan tidak. Kalau belum,
kita jadikan temuan, nanti itu akan berpengaruh ke nilai akhir dari PB-nya itu sendiri. Jadi kita secara proaktif juga. Kemudian kalau untuk di Pertamina sendiri kita punya namanya Supreme. Audit Supreme itu audit Pertamina. Supreme itu Sustainability Pertamina Expectation for HSSA Management Excellence. Nah, itu kita melihat dari tiap-tiap zona-zona yang kita punya, dari tiap subholding yang kita punya, bagaimana sistem manajemennya berjalan. Apakah sudah sesuai atau belum? Tadi kita Hmm, melakukan metode dari namanya PDCA tadi. Plan, oke. do, check, sama act. Jadi kalau ada misal pekerjaan harus ada plannya, harus ada pedomannya. Hmm, Kemudian dicek sesuai tidak pekerjaan di do tadi. ya, Kita lihat sudah sesuai belum pekerjaan ini dilakukan dengan oke. pedoman yang ada. Setelah itu kita ada cek, kita lakukan evaluasi. Evaluasi dari pekerjaan tadi. Setelah evaluasi, kita cek itu kita juga punya tadi namanya audit. Setelah itu baru act tinjauan. Hasil dari evaluasi tadi, tinjauannya apa? Kalau ada tinjauan, apakah sudah di close atau tidak tinjauannya tadi? Nah, itu untuk cara kita memaintenance. Biar secara kontraktor dan juga secara pekerja tetap melaksanakan dari SOP-SOP yang ada. Kita punya namanya audit, baik itu dari audit internal sampai juga dengan namanya dari tadi CSMS bagi kontraktor yang bekerja di lingkungan PHR Zona 4. Oke, ternyata luar biasa sekali ya Kak diskusi kita hari ini. Sampai aku nggak pengen sudahan nih Kak, karena bahasan kita benar-benar berdaging. Kayak aku Iya. masih pengen nanya-nanya nih Kak Verga, masih banyak nih yang pengen aku tanyain. Dan luar biasa juga bahasan kita hari ini, mulai dari penerapan safety-nya, terus Oh, tools identifikasi resikonya, budaya ketiganya, sampai kita ulik secara lengkap secara regulasi dan SOP khususnya. Semuanya pastinya membuka wawasan baru tentang betapa pentingnya keselamatan kerja di industri minyak dan gas. betul sekali. Dan kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Adi yang sudah mempersediakan dirinya untuk dapat ikut nih jadi narasumber kita hari ini. Tentunya akan nambah pengalaman dan juga pengetahuan juga nih untuk teman-teman K3 khususnya terkait industri minyak dan gas yang mungkin dari kita ada beberapa yang udah magang dan ada juga yang belum kebagian nih magang di Pertamina sekarang jadi tahu Iya seperti betul, apa. ya. Sebenarnya pengen banget ngirim magang di Pertamina, cuman gak kebagian aja. Tapi setidaknya kita dapat nih ilmu dari Kak Adi langsung yang memang udah cukup lama sih 1 tahun ya Kak bekerja di sana. Nah, Betul luar biasa banget ya Kak ya. betul. Penjelasan tadi juga sangat mudah dipahami dan mungkin sebelum kita akhir nih Kak sesi kami ingin mempersilahkan untuk Kakak memberikan closing statement atau insight terakhir yang mungkin berupa pesan singkat atau motivasi mengenai pentingnya menjaga keselamatan kerja di bidang oil dan gas. Dipersilakan Kak. Oke, jadi kata-kata hari ini jadi. Iya, Oke. words of the day. Jadi sumber daya manusia ini tadi saya bilang merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu kegiatan produksi. Percuma kita punya alat bagus, produksi bagus, kalau tidak menjamin keselamatan, percuma. Nah, kalau misalnya sebagai seorang HSE tadi, kita jangan terpaku dari namanya aspek safety, tapi lihat juga dari aspek penunjang lainnya. Ada health, ada juga environment. Karena kita harus mencari cakupan lain. Kita itu tidak hanya bisa, kita kalau misalnya mencari suatu root cause, tidak bisa fokus sama satu, tapi kita harus secara menyeluruh. Contoh misal ada suatu kejadian, drivernya misal kecelakaan. Kita cek, oh rupanya drivernya ini gara-gara eh, misal gara-gara mobilnya tadi kurang baik performanya. Kita jangan cuma judge cuma sampai situ. Kita cek juga bagaimana dari aspek misal dari health-nya. Apakah drivernya fatigue dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus secara menyeluruh melihat dalam suatu kejadian. Kemudian kalau misalnya kita bekerja, baik itu dasar bekerja, kuliah lah juga, kuliah, magang, lain sebagainya. Kita mikirnya tuh kita kerja, kita kuliah, jangan cuma yang fokus tuh kita cari ilmunya, tapi juga harus cari keselamatan. Percuma kita sudah kuliah, sudah nerima ilmu, sampai ke rumah tidak selamat kan percuma. Iya, betul. Cuma kita pulang ke rumah, tangan lengkap, kaki lengkap, anggota badan lengkap, kalau pulangnya tidak selamat, percuma. Maka jadikanlah HSE ini sebagai prioritas utama dalam satu kan kegiatan. Nah, jadi kalau bisa dibilang HSE ini bukan lagi wajib, tapi juga butuh. Contoh misal makan. Kita bukan wajib makan, tapi kita butuh makan. Kita tidur, kita bukan cuma wajib tidur, tapi kita butuh untuk tidur. Kalau bekerja, kuliah juga sama. Kita kuliah, kita butuh dari namanya keselamatan. Kita kuliah, kita kerja butuh namanya kesehatan. Dan juga kita butuh menjaga lingkungan.
Jadi kalau misalnya dia udah berkeluarga, mikirnya tuh kalau kerja, oh ada anak istri menunggu di rumah tadi kan dengan pelukan hangat. Kalau sudah ada anak, kita harus mikirnya, oh mau kerja, ada anak di rumah, biar bisa bermain bersama orang tua kan. Kalau yang masih jomblo ini, yang kuliah masih jomblo, Aduh Kak, kok tahu sih Kak? mungkin sudah ada besti-bestinya, sudah ada pacarnya yang menunggu kabar baik kan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, atau dari sang pujaan hati. Nah itu Waduh. mungkin Oke. closing closingnya dari saya. Oke, oke, oke. Jadi ini kita dapat kata-kata hari ini dari Kak Adipati bahwa sebagai seorang HSE kita itu harus mengidentifikasi secara menyeluruh dan jadikan HSSE ini salah satu prioritas ya dan salah satu yang harus kita butuhkan seperti itu. Nah, terkait hal ini banyak sekali insight yang kami dapat Kak. Terima kasih banyak atas kata-kata dan insight-nya yang sangat berharga. Semoga ini bisa jadi pengingat bagi kita semua, teman-teman yang dengar podcast pada hari ini bahwa keselamatan kerja adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, mungkin kita tutup dulu ya. Ini untuk kebutuhan podcast kita hari ini. Jadi, baiklah, dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini di Ohcast. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik nih dari hari ini. Salam sehat dan tetap utamakan keselamatan dan setiap aktivitas kita. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Adi. Makasih, Kak. Oke.